Seorang pria asal Kabupaten Tebo Jambi nekat mencabuli anak di bawah umur. Aksi pelaku terjadi saat korban sedang menjalankan sholat Isya di masjid. Pencabulan gagal saat korban berteriak. Aksi pelaku pun terekam CCTV masjid. Seorang laki-laki di Kabupaten Tebo Jambi diamankan warga saat mencoba mencabuli seorang anak di bawah umur. Aksinya terbilang nekat karena dilakukan saat warga sedang sholat berjamaah di dalam masjid. Aksi pelaku tersebut sudah dilakukannya sebanyak 3 kali dan sasarannya anak-anak perempuan yang tengah sholat berjamaah. Namun naas, aksi terakhirnya terhadap anak yang masih berumur 12 tahun ini diketahui korban. Korban berteriak saat pelaku berusaha menyentuh dan mencium korban yang sedang sujud sholat. Teriakan tersebut membuat jamaah sholat saat itu langsung mengejar pelaku yang berusaha kabur. Para jamaah masjid akhirnya berhasil menangkap pelaku dan menyerahkan kepada Polres Bungo Jambi untuk diproses. Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa tidak dapat menahan nafsu karena sering menonton film porno. Kronologinya, ini kejadian yang ketiga yang dilaporkan oleh pihak pengurus masjid yang terjadi di masjid ini, yang diduga dilakukan oleh orang yang sama. Modusnya dia mengambil waktu setelah sholat maghrib menjelang sholat isya dan dilakukan pada saat jemaah sedang sholat di rakaat kedua. Yang bersangkutan berusaha untuk melakukan tindak pidana pencabulan. Sasarannya anak-anak karena memang masjid ini banyak jemaahnya anak-anak. Saat ini pelaku telah diamankan di Polres Bungo dan masih dalam pemeriksaan penyelidikan Polres Bungo. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang kakek 65 tahun pengurus musola juga mencabuli belasan anak perempuan yang masih di bawah umur. Para korban dirayu dan diiming-imingi uang Rp20.000 agar mau mengikuti kemauannya. Kakek usia 65 tahun ini digelandang Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia ini mencabuli korbannya di sebuah rumah ibadah tempatnya bekerja. Dan aksi bejat terbongkar setelah ada warga yang mendapati rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Pelaku mengaku tidak dapat menahan birahi lantaran istrinya yang juga sudah berusia lanjut tidak bisa melayani lagi. Pelaku merayu dan mengimingi para korban dengan uang Rp10 hingga Rp20.000 agar mau mengikuti keinginannya. Karena sudah tidak melakukan hubungan intim lagi dengan istrinya karena istrinya sudah kurang lebih berumur 65 tahun dan sudah menopause, sehingga tersangka ini melakukan perbuatan cabul ini. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban saat dicabuli pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek cabul ini akan menghabiskan hari tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merusak rumah seorang lansia yang mencabuli belasan anak perempuan. Saat ini rumah pelaku sudah digarisi polisi untuk menghindari amarah warga. Pihak kelurahan mencatat ada 16 anak menjadi korban, namun yang melapor baru 4 orang. Para korban kini mendapat pendampingan di rumah aman untuk memulihkan trauma. Maka sudah kesini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didampingi oleh Pak RT saya. Bu, dari data yang ada, Bu, ada berapa jumlah yang korban ini, Bu, remaja? Menurut informasi 16. 16, ya? Semuanya warga di sini, Bu, atau gimana? Semua warga Pampang. Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setelah rekaman CCTV aksi pelaku tersebar di media sosial. Mirisnya, perbuatan bejat ini terjadi di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman. Seorang kakek 60 tahun di Blitar, Jawa Timur mencabuli 6 anak di bawah umur. Pelaku yang merupakan tokoh agama di lingkungan tempat tinggalnya mencabuli para korban yang berbelanja di toko miliknya. Kakek 60 tahun ini dilaporkan mencabuli 6 anak di bawah umur di lingkungan tempat tinggalnya.
Ironisnya, perbuatan cabul pelaku yang merupakan tokoh agama di kampungnya ini sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pelaku beraksi saat rumahnya sepi dan para korban datang berbelanja di tokonya. Korban diancam tidak diberikan uang kembalian jika menolak keinginannya. Masih buka ya hanya sebentar, padahal nggak ada orang beli itu aja. Kalau istri biasanya kerja Ya di situ itu. Terus istri tahu nggak Pak kalau Bapak melakukan itu pada anak-anak itu? Ya pernah itu tapi pernah kepergok? ya tapi enggak hanya udah keluar itu nggak tahu sampai. Sementara itu, polisi sudah menerima laporan dari 6 orang tua yang anaknya menjadi korban pelaku. Namun diduga masih ada korban lain yang tidak berani melapor. Dilihat daripada tempat yang aman atau yang sepi itu adalah di tempat sholat. Jadi memang yang bersangkutan ini membawa pada saat situasi rumah kosong ya dilakukannya di tempat sholat tersebut. Modusnya sama. Ya, dari 6 korban yang sudah kita lakukan pemeriksaan ya dengan berikut juga dari pelaku tersebut modusnya sama. Jadi melihat dari rumah kosong kemudian ada belanja anak dan sebagainya, kemudian dibawalah ke tempat sholat tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria berperilaku tak terpuji di salah satu masjid di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diduga pria tersebut melakukan pelecehan terhadap jemaah wanita yang sedang sholat. Salat berjamaah di syaf wanita, kedatangan seseorang yang menutupi dirinya dengan sarung. Diduga orang tersebut melecehkan jemaah wanita yang sholat subuh di masjid di kota Sengkang, Wajo. Aksi tak senonoh pelaku saat jemaah wanita tengah sujud. Pelaku yang terpergok saat melecehkan korban kabur keluar masjid. Perilaku bejat pelaku terekam kamera pengawas masjid. Pelecehan seksual yang terjadi di masjid mengejutkan para jamaah. Kasus tersebut ditangani Polres Wajo. Sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas diperiksa polisi. Kita sudah bubar bahwa apa yang terjadi ternyata melalui bukti yang ada di CCTV ada laki-laki yang pakai kerudung ya Pak? Dia pakai sarung, pakai kerudung. Oh, itu pakai celana, kami kurang tahu apakah celana pendek atau celana panjang yang digugung warna hitam. Diduga pelecehan seksual di sebuah masjid. Polres Wajo terus melakukan penyelidikan terhadap video tersebut. Beberapa saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Wajo tidak mengenali dari wajah maupun ciri-ciri yang pelaku gunakan. Diharapkan bagi masyarakat yang mengenal pelaku melaporkan ke polisi. Sementara itu pemirsa, masjid sebagai tempat suci hampir dinodai seorang pemuda di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku mencoba memperkosa seorang wanita yang tengah beristirahat di teras masjid. Aksi tak terpuji Marwan dan temannya di teras sebuah masjid rekam kamera pengawas. Pemuda berusia 19 tahun ini mencoba memperkosa seorang wanita yang tengah beristirahat di lingkungan masjid. Pelaku sempat menyeret korban ke kamar mandi. Wanita yang tidak berdaya ini akhirnya menjerit ketika pelaku mencekik dan melecehkan korban secara seksual. Mendengar teriakan korban, warga di sekitar lingkungan masjid memberikan pertolongan dan mengusir para pelaku. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan pelaku ke aparat berwenang. Polisi dengan mudah menangkap Marwan tanpa perlawanan. Karena kemalaman, korban beristirahat ataupun tidur-tiduran di masjid yang ada di Batu-Batu tersebut. Kemudian pelaku datang mendekati korban, mengajak bercerita sambil merayu-rayu korban. Korban jelas keberatan karena memang tidak dikenal.
Akibat ulahnya, pelaku diperiksa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Padang Sidempuan dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Pelecehan terhadap jemaah wanita pernah terjadi di musola di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang melakukan pelecehan pada jemaah wanita terekam CCTV. Aksi pelecehan seksual di rumah ibadah kembali terjadi. Kali ini seorang pria melecehkan sejumlah jemaah perempuan yang sedang salat di Musola Al-Amin, Jatinegara, Jakarta pada Jumat sore. Aksi pelaku yang menempelkan kelaminnya ke jemaah perempuan terpergok salah satu jemaah. Meski sempat kabur, pelaku ditangkap warga dan dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur. Meski para korban enggan menjadi saksi, polisi tetap melanjutkan kasus pelecehan seksual ini dengan memeriksa kejiwaan pelaku yang berusia 41 tahun. Yang diduga korban tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun pelapor, kami lakukan pembuatan laporan polisi model A. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, diduga si pelaku mengalami gangguan jiwa, tapi untuk memastikan itu kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Polri dalam rangka pemeriksaan kejiwaan. Hal serupa juga pernah terjadi di musola yang sama pada 2 tahun lalu, tetapi pelakunya belum diketahui. Cemburu pacarnya selingkuh, 4 remaja wanita aniaya teman. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.